Update dunia kripto 13 Januari 2022. Nah, jadi seperti biasa rekap sedikit ya. Jadi kalau kemarin itu analisa kita naik dulu terus turun, itu benar ya. Memang ada kenaikan yang hampir menyerupai gitu. Terus turunnya persis di support barunya ini, terus tapi naiknya ini cukup signifikan gitu ya. Dan kita harapkan, bukan kita harapkan, tapi analisa saya itu kemarin itu lebih ke arah bearish ya, karena harapan saya di CPI data itu data inflasi itu jelek gitu, lebih tinggi dari 7%-an gitu ya, atau kalau core CPI 5%-an. Tapi ternyata sesuai dengan estimasi. Jadi otomatis memang nggak drop gila-gilaan ya. Memang sekarang lagi proses koreksi, itu wajar gitu. Tapi yang penting harus bertahan di support ini sejauh ini. Kita coba lihat lebih lanjut ya. Nah, kalau untuk inflasi kemarin saya sedikit rekap aja. Jadi benar naik 7% kalau dibandingkan tahun lalu gitu. Sebenarnya itu sangat tinggi. Malahan paling tinggi sejak 1982. Nah, bisa dibayangin gitu lah ya. Berarti ini inflasinya sebenarnya tinggi banget, tapi kok pada naik semua. Nah, karena ini inline atau selaras dengan economist estimates. Jadi mereka menganalisanya ya sesuai gitu 7% gitu. Nah, kalau tidak termasuk food dan energy atau core CPI itu 5,5%. Jadi memang walaupun ini sebenarnya dalam tanda kutip mengerikan gitu untuk Amerika, tapi mereka udah tahu memang ya bakal terjadi gitu. Jadi makanya tidak ada efek kaget lagi. Dan ini menyebabkan yang lainnya langsung seperti stok, seperti high risk asset seperti kripto juga itu langsung melambung tinggi ya, dan itu wajar kalau sesuai dengan estimasi. Nah, kalau kita lihat dari chart pun memang 7% ini sangat tinggi sebenarnya ya dibandingkan dengan tuh tahun-tahun sampai 80-an gitu. Jadi sebenarnya ini dalam tanda kutip ngeri nantinya ya untuk apa namanya? Untuk The Fed pasti akan agresif gitu dan sesuai masih apa namanya timelinenya kemungkinan Maret ini mereka akan apa namanya memberikan kenaikan suku bunga gitu ya, kemungkinan. Nah, kalau tapering off itu nanti diumumkan akhir Januari. Nah, itu pun kalau misalnya memang dilihat data terakhir hari ini kemarin itu harusnya memang sesuai dengan ekspektasi aja. Mungkin ada koreksi tapi nggak begitu banyak. Tapi ya kita lihat lagi lah nanti itu untuk apa namanya di akhir Januari ya. Nah, kalau kita lihat sedikit ini di berita CNBC secara global. Nah, WHO bilang Omicron ini memang kasusnya ini sudah off the charts. Jadi sudah tinggi sekali apa global infeksi secara globalnya itu set new records. Berarti memang apa namanya agak mengerikan ya sebenarnya kalau kita lihat dari segi Omicron ini, padahal katanya penyebarannya memang cepat, tapi apa namanya efek mortalitas atau kematian yang diakibatkan itu sebenarnya nggak begitu besar. Cuma ya tetap aja ngeri ya kalau misalnya semakin banyak menyebar, persentase kecil pun apa untuk kematiannya ya tetap aja besar gitu kan jumlahnya. Oke, itu sedikit mengenai inflasi ya. Saya nggak apa membahas lebih lanjut lah tentang inflasi karena ya itu secara garis besarnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya beberapa gitu dan sering sekali saya mendapatkan pertanyaan, bukannya BTC ini bagus untuk inflasi tinggi? Betul, BTC ini digadang-gadang sebagai pelindung nilai dari inflasi gitu ya. Wah, jadi kalau pegang daripada pegang cash, enakan pegang BTC. Nah, tapi BTC ini juga termasuk risk on asset atau aset yang sangat risky gitu ya, sangat beresiko. Jadi pengaruh banget dengan keputusan The Fed. Makanya kalau misalnya The Fed apa namanya The Fed menaikkan suku bunga, kayak tapering off segala macam itu ya pasti berpengaruh ke aset beresiko, bukan hanya kripto aja tapi juga saham gitu. Jadi mengapa itu alasannya juga BTC koreksi setiap kali ada keputusan The Fed yang mempengaruhi gitu ya. Jadi bukan hanya BTC apa pelindung nilai dari inflasi, ya bukan hanya itu aja gitu. Jadi banyak faktornya.
Kita harus lihat secara makro, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat first mover seperti biasa. Eh, Kemungkinan ini kebanyakan pasti bullish ya, mengikuti harga BTC yang naik cukup tinggi. Kalau misalnya kita lihat biasanya itu dia ini kan ada technician stake ya. Nah ini jadi dari analis teknikalnya. Nah sebenarnya ini mirip. Jadi dia bilang ini 100 MA downtrend resistant. Nah jadi 45260 ini. Kalau kita bandingkan dengan kita punya supply zone. Nah, supaya lebih jelas ya, supply zone 4 jam ini. Nah, kalau saya lebih agak tinggi, 45839. Nah, jadi kita bisa safe bilang 4546 lah ya. Kalau misalnya sudah lewat 46 itu cukup lumayan. Jadi sudah kembali apa namanya ada sentimen bullish-nya itu loh. Kalau sekarang kan baru ya seperti kayak rally-rally sebentar aja gitu, relief gitu ya, relief rally gitu. Jadi atau relief bounce orang bilang. Pantulan lega gitu istilahnya, bukan berarti tanda bullish sejauh ini loh ya. Nah, tapi kalau sudah tembus ini bisa menjadi uptrend support gitu. Jadi semoga lah hari ini kita lihat ada ada progres yang bagus, atau misalnya sideways pun nggak apa-apa. Jadi jangan rally terus ya gitu ya. Jadi agak nggak bahaya juga. Saya sebenarnya nggak kurang suka yang tiba-tiba kena pump begitu, karena sekali dump juga jauh gitu. Jadi ngapain gitu ya. Apalagi altcoin yang sedih gitu ya. Kalau BTC masih oke. Nah untuk RSI ini juga sudah mendekati overbought ya areanya. Jadi makanya kemungkinan kalau misalnya memang kita lihat sentimen masih bullish, mungkin dia berusaha ke sini ya, tapi pasti ada penurunan setelah sampai di sana. Nah ini untuk first mover-nya. Kita coba lihat screening berita dari ini ya, dari Cointelegraph juga, supaya kita mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Nah, ini dia ada bicara mengenai outflows yang memang sangat besar secara daily sejak September 2021. Nah, mungkin karena kemarin itu orang sudah banyak relief ya. Nah, jadi apa namanya outflows itu berarti dari exchange itu diambil ke wallet gitu ya. Nah, kalau diambil apa namanya kalau ditransfer dari exchange ke wallet ini banyak kan orang bilang mau disimpan atau apa. Tapi ada satu kemungkinan juga sebenarnya dia bisa main di DEX gitu ya. Karena di DEX apa namanya mungkin ya mereka mau apa gitu, mau entah mau jual kah, entah mau jadikan kolateral kah, entah mau jadi apa namanya masukkan ke DeFi segala macam ya bisa di masih banyak sekali kemungkinan, tapi paling enggak ini secara nggak langsung menunjukkan arah bullish gitu ya, buyers get bolder. Jadi mereka lebih berani. Nah, ini apa namanya? Jelas nggak ya? Oke, ini membandingkan, wah saya terlalu kecil ini, saya nggak begitu kelihatan. Takers, buyers, sell ratio. Jadi dibilangnya kita ini di posisi ini karena sudah sangat bawah sekali ya, hitungan juga sudah cukup deep, jadi kemungkinan memang ada kenaikan. Nah, memang saya juga sebelum melihat yang lain-lain, saya rasa memang pasti berusaha menembus yang tadi 46.000 gitu ya, secara short term gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah sampai di sana, kemungkinan memang retrace lagi atau koreksi lagi. Saya pun melihatnya juga sebenarnya begitu. Cuma kita memastikan dulu ya. Terus ada, coba sebentar. House of Lords Committees is no convincing case. Ini dari UK, CBDC, kemungkinan belum apa namanya, belum di approve atau belum mau jalan gitu ya. House and Senate Agriculture Committees. Oke, ini kalau untuk Amerika, yang tadi untuk UK, untuk Inggris gitu ya. Nah, kalau untuk Amerika ini sepertinya serius gitu untuk masuk ke digital currency ini dan juga apa namanya kripto gitu ya. Jadi kemungkinan di minggu-minggu depan kita akan mendengar lebih panjang mengenai ini.
Coin Rally, oke. Coinbase buys FairX to launch crypto derivatives. Nah, oke. Ini menarik juga karena Coinbase membeli FairX ini untuk ikut masuk ke dalam derivatif atau pasar derivatif ya, seperti futures gitu ya. Jadi ini akan sedikit apa namanya? Sebenarnya semakin bagus, semakin banyak pemain itu semakin bagus ya. Tapi juga karena nanti juga begitu inflow-nya sangat banyak, itu kemungkinan memang harga juga semakin volatil gitu ya. Tapi kedepannya semakin banyak yang masuk, semakin banyak orang yang mengerti mengenai futures ini, leverage semakin stabil. Nah itu sebenarnya pasar akan semakin stabil. Tapi mungkin sekarang masih awal-awal banget ya, jadi makanya sangat volatil sekali. Tapi ini tentu berita yang bagus ya. Bitcoin rises resistant 45 sampai 48 ya persis. Tax frame for digital identity, oke. Coba kita lihat market wrap. Ini tanggal 13 ya, masih hari ini atau kemarin ya, mungkin kalau di Amerika. Kalau kita lihat dia ada bicara mengenai FTM near alternative coins, oke. Shiba Inu, XLM, menarik. Ya, itu membahas yang memang sudah terjadi. Nah, jadi a byproduct of consistent downtrends. Nah, jadi karena kita sudah berada di downtrend yang cukup panjang gitu ya, beberapa hari atau beberapa minggu mungkin ya, dan juga sudah banyak long traders yang kena liquid gitu. Jadi karena mereka berusaha menangkap pisau jatuh gitu ya, kata Glassnode, analis dari Glassnode ini. Jadi kemungkinan memang kita mendekati short term bottom katanya. Jadi ini kalau kita lihat dari liquidation dominated by long traders ya. Jadi likuidasi yang banyak didominasi oleh posisi long gitu. Ini cukup tinggi ya. Nah, ini sudah mendekati. Kalau misalnya memang posisinya di sini, nah contohnya ini sudah kelihatan sekali bottom-nya kan ya. Ini juga berarti ini bottom short term tapi dia bilangnya. Nah, karena ini per bulan gitu. Tapi ya which is fine gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan kita turun lebih jauh. Dan sebenarnya lebih bagus seperti itu. Jadi kita pasti banget jadi kayak nge-flash banget ya, mengulang lagi reset gitu. Jadi yang pasang long ya hati-hati gitu maksudnya. Tapi kita sudah dekat gitu kalau dari data biasanya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa kira-kira lah mengambil posisi seperti apa. Tetap masih was-was gitu ya karena ini kalau secara historis itu memang bisa sampai lebih dari 70%. Tapi nggak harus. Jadi seperti ini contohnya, tapi ya bukan berarti ini sudah bottom banget kan ya. Setelahnya ya ini tambah turun lagi gitu kan. Jadi lebih baik lebih aman menurut saya memang di atas 70% ini. Dan kita belum gitu. Tapi apakah kita nggak boleh ambil posisi long? Boleh, apalagi scalping ya itu tergantung dari inilah cara atau strategi teman-teman ya. Ethereum staking milestone, jadi banyak yang staking. Dia ada bilang nggak berapa jumlahnya. Oke. Ya wajar kalau menurut saya ya, semua juga seperti itu. Saya pun juga ada spot yang bisa saya staking ya staking yang masih nyangkut gitu kan. Jadi ya wajar lah. Solana kemungkinan akan menjadi Visa of digital asset world. Dibandingkan dengan Visa gitu ya. Bisa tahu sendiri ya Visa kartu kreditnya, ekosistemnya seperti apa. Ya ini tapi beberapa hari ini Solana pernah yang kemarin sempat ngedown gitu,
Terus harganya juga retrace, koreksi cukup besar gitu ya, walaupun bounce mantulnya cukup lumayan juga karena mengikuti BTC. Jadi menurut saya memang ada harapan lah gitu ya untuk Solana kembali lagi, walaupun memang sekarang bukan menjadi primadona, masih kepada ya FTM gitu untuk sekarang. Kalau kemarin sempat Luna, Atom segala macam ya, ya gantian aja sih sebenarnya posisinya itu. Oke, sorry. Terus ini ada, nah untung kita baca ya. Jumat ada option expiry. Nice, setiap hari ada aja berita-berita yang kayaknya menunggu apa namanya akan bakal dump gitu ya, tapi ya nggak juga lah, nggak selalu gitu. Nah, jadi ada 750 juta BTC option yang bakal expired Jumat ini, dan hari ini hari Kamis ya. Coba sebentar. Hari ini hari Kamis, betul. Besok, waduh, baru mau rally, tau-taunya begini. Oke. Terus kalau misalnya kita lihat dari sini, dia ada tulis nggak ya maximum paying price-nya berapa? Here are the 4 most likely scenarios. Oke. Kalau misalnya kita lihat 50 juta favoring the call, 125 juta. Kalau misalnya mau mungkin di daerah sini ya. The net result is 50 juta. Atau balance-nya balance berapa tapi gitu. Oke, dia nggak ada bilang. Biasanya ada bilang. Sebentar ya. Ini soalnya saya baru lihat juga nih. If you're going to below, okay. Available. There is no value to buy. Regarding derivative market, with both coin, okay, trade below. Dia nggak ada bilang sih untuk maksimum paying price-nya berapa. Tapi kelihatannya ini 43-an ya. Which is good. Kalau yang ini kayaknya nggak perlu sampai segini ya. Depending kalau dilihat dari skenario ini, kalau maximum paying price itu tentu apa namanya skenario di mana posisi kedua call dan put gitu ya, apa namanya yang ambil long, yang bullish atau bearish gitu, kira-kira begitulah, yang ambil long atau ambil short itu sama-sama rugi paling banyak gitu kira-kira. Nah kalau itu teorinya tentu ya. Kalau misalnya dilihat dari situ, kemungkinan sih berarti yang ini. Karena kalau misalnya di atas 46, 47, bull-nya menang banget kan, menang banyak gitu. Kalau yang ini juga di bawah 43 itu sepertinya bear menang banyak. Jadi memang kemungkinan sideways di 43 sampai 46 ya, ya persis dengan apa yang kita perkirakan gitu ya, kira-kira di sini. Tapi yang menarik aja sih, jadi kita tahu bakal ada option expired dan mungkin nggak begitu berhubungan untuk minggu ini. Tadi saya udah sempat kaget, tapi ya sepertinya nggak begitu terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau ada nanti update apa, nanti saya pasti kasih tahu juga, saya akan baca lebih lanjut. Nah, terus eksekutif dari Fidelity, mereka ini seperti reksadana lah ya, institusi reksadana. Ini technically oversold. Jadi kemungkinan membuat 40K ini sebagai support untuk pivot gitu. Jadi ya ini memang seperti yang kita bilang juga kemarin-kemarin 40K ini memang bahaya kalau tembus karena banyak kemarin pun sempat tembus tapi sebentar gitu ya, langsung mantul lagi. Karena banyak yang memang sudah menjadi pesimis kalau sampai ke titik itu gitu. Terus ada First Dex on Oasis Networks, ya hit 100 juta dolar TVL gitu ya, total value lock dalam 24 jam. Nah ini Yuzu Swap namanya di Rose atau Rose gitu ya, makanya Rose itu naiknya tinggi banget kan ya beberapa hari ini, ya karena ada sentimen ini. Nah ada restoran New York City yang ngeklaim bahwa mereka apa namanya
akan hanya buka untuk pemegang-pemegang NFT tertentu. Nah, ini menarik ya konsepnya. Tapi memang belum official, mereka akan buka itu di 2023. Ya, ini lebih ke sensasi sih ya. Tapi ya menarik aja konsep kalau misalnya ada mau pikir bisnis seperti itu. Jadi ada kelebihannya kita memegang satu NFT, bukan hanya unik atau apa gitu ya. Nah, kemarin juga sempat kalau bicara mengenai NFT, mengenai Gozali ya kayaknya ya, apa namanya, foto yang dia selfie setiap hari itu dia jual hampir katanya keuntungan sampai berapa M gitu ya. Itu dan dia pun dari orang Indonesia, foto dia sendiri. Nah, itu memang menarik sih dunia kripto ini kalau misalnya kita unik gitu ya, kita dan juga pertama gitu dan juga pinter kita mau cari tahu bagaimana dia kan jualan di OpenSea gitu ya, banyak sekali opportunity atau kesempatan-kesempatan itu. Makanya saya bilang pelajari gitu ya, terutama untuk NFT, DeFi, gaming. Nah, itu banyak sekarang metaverse. Masukin kita supaya bukan hanya trading aja gitu. Jadi banyak sekali cara-cara untuk kita mendapatkan profit dari kripto sejauh ini. Terus ada Northwest Arkansas offering $10.000 dalam BTC untuk ya untuk menarik remote pekerja-pekerja remote ya. Karena itu juga sebenarnya salah satu hal sedikit sharing ya. Saya juga sebenarnya masuk ke dunia kripto itu tertariknya karena itu gitu loh. Saya dulu kuliah di luar negeri, saya kalau misalnya mau kirim sesuatu, misalnya ke Indonesia atau mau menerima sesuatu, dan ketika saya balik ke Indonesia pun juga begitu, mau transfer, mau apa, itu biayanya tinggi sekali gitu ya. Belum lagi lama gitu sampainya. Coba transfer dari Bank Indonesia mana gitu ya, saya nggak usah sebutkan, transfer ke luar negeri gitu. Itu belum adminnya mahal gitu ya. Terus prosesnya panjang, lama. Walaupun ada kebantu lah kalau misalnya kita pakai PayPal atau pakai ada yang lain juga apa gitu ya. Pernah saya pakai yang lain itu Wise ya apa namanya kalau nggak salah. Nah itu tapi nggak ada yang semudah kripto gitu ya. Cuma memang kripto ini apa challenge-nya itu kalau misalnya kita kirim sekarang misalnya BTC 43500 saya kirim sekarang begitu diterima padahal mungkin hitungan menit, hitungan jam gitu ya. Bisa drop jadi 43. Kan bisa terjadi gitu ya. Tapi juga bisa naik kan. Nah, cuma kalau dibandingkan dengan admin segala macam ya masih tetap oke gitu. Nah, kalau dulu cuma BTC, kalau sekarang malahan bisa pakai Solana, bisa pakai BSC, pakai alternatif dari ETH gitu ya. ETH mungkin memang gas fee-nya masih mahal. Kalau pakai yang lain gitu, Avax misalnya Luna itu kan murah sekali dan cepat lagi. Makanya itu yang bikin saya tertarik gitu karena memang ya sangat murah, cepat dan dalam tanda kutip aman gitu ya. Kalau kita tahu cara pakainya. Nah, kebanyakan halangannya itu cuman ya memang orang belum tahu, belum ngerti gitu kalau belum masuk ke kripto. Ah, gimana nanti dari exchange dari apa? Oh, deponya gimana withdraw. Nah, itu yang bikin ribetnya. Oke, kalau dilihat dari screening berita sejauh ini apa namanya lebih ke arah bullish lah ya. Jadi memang kelihatan bahwa netral ke bullish lah, saya rasa. Jadi enggak apa namanya belum ada tanda-tanda bearish seperti apa gitu. Paling yang tadi Bitcoin expiry, tapi Bitcoin expiry-nya kalau kelihatan dari harga kemungkinan memang sideways di 43 ke 46. Nah, tadi dengan asumsi memang masuk ke daerah maksimum pain price ya, teori gitu. Oke, sekarang kita coba lihat Fear and Greed harusnya memang ini naik cukup tinggi mungkin. Ini belum saya cek. Oh, justru turun. Ini agak menarik nih. Kenapa ya? Orang masih extreme fear. Oke, ini last update-nya kapan ya? Coba 13 Januari. Oh ya, baru sekali berarti. 3 jam yang lalu. Berarti orang masih extreme fear. Ini menarik. Kalau kita lihat ini masih flat, berarti memang belum bullish banget dari segi fear and greed ya.
Ya, karena mungkin ya itu tadi apa namanya relief. Jadi pantulan lega aja gitu. Oke, lega. Oh, CPI-nya nggak seburuk yang kita kira, misalnya gitu ya. Ini juga masih bearish. Nah, data ini yang lebih mempengaruhi. Kalau saya lebih apa? Mengacu pada data-data yang dari CryptoQuant ini, karena ini pergerakan dari whales kebanyakan. Jadi kita bisa apa namanya mengestimasi. Nah, memang belum ada pergerakan yang signifikan ya. Jadi open interest flat, funding rate sempat turun malahan dan ini agak sedikit naik. Jadi ini ya ini masih netral lah saya bilang, nggak ada bullish, nggak ada bearish. Akumulasi whales kita lihat apakah ada perubahan signifikan. Kalau dilihat dari ini, oh cukup ini ya, ini malahan turun lagi. Karena sudah harga lumayan naik lagi gitu ya. Jadi kalau kemarin itu sempat naik, nah sekarang lebih ke arah turun. Justru malahan ini kelihatannya bearish. Nah, menarik ya. Kalau dari technical pasti bullish. Nah, ini yang kadang bikin pusing analis-analis. Nah, kalau ini flat, jadi baru akumulasi whales saja ya yang bearish. Kalau untuk Bitcoin Exchange Reserve ini turun, tapi penurunan kita lihat ini karena kalau 1 jaman, oh ini dari kemarin, berarti penurunan ini nggak kita lihat ya, ini lebih ke arah flat. Nah, jadi netral semua ya kebanyakan ya, dan malahan ada yang bearish. Ini bearish. Not good. Dari crypto Fear and Greed juga bearish. Oke, nah, ini menarik nih. Coba kita lihat lagi dari Quantify Crypto. Secara teknikal harusnya time frame-nya besar itu bullish ya. Coba kita lihat. Bitcoin Technical Score. Safety score-nya 84. Nah, ini tadi padahal sebenarnya saya sempat lihat itu hampir ke arah sini. Nah, ini sudah menurun, berarti agak kurang bagus ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pun dari tren itu apa namanya masih flat di sini. Jadi kemungkinan memang kalau dari sini sih sideways ya, sideways ke bullish lah memang. Karena dekat ini mengarah ke netral terus karena tadi dari sini saya lihat. RSI juga oke. Nah, kita lihat coba yang untuk preset ya. Secara preset satu harinya sell bearish, 4 jam netral, 1 jam masih netral, 15 menit. Ini sangat menarik. Berarti lebih ke arah bearish justru. Oke, jadi ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau kita lihat hari ini kemungkinan posisinya itu kalau dilihat dari apa indikator-indikator yang tadi itu memang kurang bullish ya. Cuma dari narasi berita aja itu pun memang masih netral ke arah bullish. Ya, ini makanya kalau kita lihat itu sepertinya nggak begitu kuat. Sepertinya loh ya. Coba kalau saya gambarkan dari sini, itu mungkin agak kenaikan sedikit, terus mulai drop kemungkinan. Nah, dari sini mungkin baru naik lagi. Intinya sih sebenarnya masih sideways. Oh, ini sering sekali begini. Karena netral ke bearish gitu ya. Jadi kurang kuat kalau sepertinya mau menembus ke sini. Kecuali memang ada trigger-trigger bullish tertentu lagi ya. Ada good news apa. Tapi sejauh ini sih kita lihat kan belum ada. Dan juga secara teknikal nggak bisa dibilang bullish banget. Apalagi dari preset pun malahan ke arah bearish gitu ya. Cuma kalau melihat dari tren RSI ya wajar. Mereka lihatnya kan ini pun uptrend ya. Jadi kalau misalnya kita tarik agak lebih panjang, oh ini apa sorry,
1 jam, sorry, 1 hari ya. 1 hari. Nggak kelihatan banget. Kita lihat dari 1 jamnya. Sebentar. Nah, dari 1 jamnya pun ini kelihatan banget ya di sekitar 44 ini menjadi resisten terdekat gitu. Jadi paling tinggi kemungkinan ke arah sana paling tinggi. 44 berusaha tembus ya, kecuali kalau misalnya memang tembus ya good news. Kita bisa mengejar ke 46. Kalau enggak ya kemungkinan seperti ini. Dia akan drop pelan-pelan mengejar supportnya yang kemarin, terus baru naik lagi. Nah, kemungkinan akan seperti ini. Terus kalau untuk dominasi, sepertinya nggak banyak perubahan karena lebih ke sideways. Ini kemungkinan menurut saya pasti ada drop lagi. Ini kalau kita lihatnya perfect banget. Ini aja yang salah karena memang ya saya nggak ngarep, saya nggak expect gitu inflasi bisa persis dengan estimasi analis gitu ya. Hebat sekali sih memang analis. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, kita coba cek 4 jam ya. Sudah di bawah support. Kalau 1 hari mungkin lebih jelas. Nah, oke. Nah, kalau 1 hari kan lebih kelihatan ya, berarti nggak tembus-tembus nih, udah berapa lama. Ini resisten di daerah 4116 gitu. Jadi sejauh ini kemungkinan karena mengikuti skenario kita BTC seperti itu, jadi mungkin agak naik sedikit, terus turun dan melanjutkan penurunan. Mungkin sekitar sini sih, nggak begitu banyak. Aduh, sering begini ya. Bisa diedit nggak ya? Aduh. Ini otomatis. Oke, jadi tadi itu ya, mungkin naik sedikit, turun, terus turun lagi. Kira-kira begini. Aduh. Nah, kira-kira untuk dominasi begini, ya. Coba lihat dari per 4 jamnya, mungkin supaya teman-teman lebih jelas gitu ya. Nah, jadi begini ya, saya perbagus deh ya, karena kita banyak pakai 4 jam. Oke, nah mungkin begini ya. Nah, untuk BTC tadi, kembali saya ingatkan ya, 43 sama 46 ya. Itu patokan sejauh ini gitu. Tapi lebih ke arah ngetes support kalau menurut saya. Dan itu biasanya memang terjadi juga kalau sudah sudah breakout gitu ya. Jadi pasti idealnya itu ngetes support dulu, baru dia mantul lebih tinggi lagi. Nah, gitu. Supaya pantulannya itu memang kuat. Jadi seperti ini mungkin gambaran hari ini, semoga jelas ya, semoga juga menjadi pertimbangan teman-teman gitu untuk masuk ke market, dan tentu stay safe di market, dan jangan terburu-buru, jangan FOMO gitu ya, santai aja, ikutin aja alurnya gitu, ikutin trennya. Kalau misalnya memang lagi bullish jangan kita lawan gitu, lagi bearish jangan kita lawan juga gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Seperti biasa, kalau misalnya suka dengan video saya, bisa bantu saya dengan like dan subscribe di channel kita ya, dan juga komen supaya teman-teman bisa membantu algoritma YouTube juga, membantu menyebarkan video saya ini ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Bye bye.